Nah, baik teman-teman semuanya, sedikit saya ulangi, kenapa teman-teman semuanya harus belajar di Amazing Selling ini, bahwa ilmu marketing itu berubah, gitu ya. Makanya di dunia branding, marketing, branding, nah ini berkaitan dengan dunia perubahan dunia itu harus terus berubah. Makanya di dunia branding itu mengenal dengan VUCA word, bahwa dunia itu berubah dan perubahannya itu volatility, uncertainty, kompleks, ambiguity. Teman-teman semuanya, karena jualannya. Nah, di volatility bahwa perubahan itu bergejolak, gitu ya, apalagi dengan adanya pandemi, gitu ya. Kemudian tidak bisa diprediksikan. Kemudian kompleks, yang berubah itu bukan satu dua, tapi banyak hal berubah, termasuk bagaimana cara mendidik anak gitu ya, bahwa Gen Z gitu ya ini pendidikannya berbeda dengan Gen Y gitu ya, generasi gadget. Makanya ada di dunia parenting itu ada yang namanya keluarga gadget gitu ya, bahwa semuanya berhubungan dengan gadget gitu ya, dan cara pendidikannya juga berbeda gitu ya, dan masalahnya itu adalah ambigu gitu ya, perubahannya itu ambigu. Makanya saat pandemi kemarin, di saat banyak bisnis yang itu hancur, yang itu bangkrut, ternyata beberapa bisnis justru malah melesat. Bahkan saya termasuk punya bisnis di Art of Dakwah itu lahir ketika pandemi gitu ya. Jadi pandemi, pas pandemi, awal-awal pandemi, saya bantu guru saya di dunia public speaking gitu ya. Saya bantu guru saya bagaimana membuat jamaah. Sampai dengan sekarang ada member 5.000 dan batch untuk pelatihan public speaking itu sampai dengan batch 12 gitu ya. Dan ini adalah hikmah dari pandemi. Art of Dakwah itu ada saat pandemi gitu, dan pelatihannya online, kemudian para pesertanya itu hingga lintas dunia. Jadi para peserta saya itu sampai ke Korea, sampai ke Singapura, Malaysia itu paling banyak gitu ya. Malaysia paling banyak. Bahkan satu kelas itu pernah Malaysia semua. Saya pernah jadi MC itu serasa ngobrol sama Upin Ipin gitu ya. Karena yang lain tuh ngomongnya bahasa Malaysia semua. Kemudian sampai ke Jerman gitu ya. Nah, sampai ke tempat itu Bapak Ibu semuanya. Ini hikmah pandemi. Nah, tapi ternyata di saat yang sama ada bisnis-bisnis yang justru hancur, yang justru bangkrut gara-gara pandemi. Nah, ada apa gitu ya. Nah, maka di era awal tahun 2020, maka para pakar marketing menyebutkan era tahun 2020 itu adalah era destruktif. Disruptif era. Jadi seseorang, bisnis ataupun personal bahkan itu akan digantikan dengan orang lain yang lebih baik daripada dirinya. Kalau dia bisnis, maka bisnis tersebut akan digantikan oleh bisnis lain, oleh perusahaan lain yang lebih baik dari perusahaan itu. Produknya sama. Bahkan kalau dia itu sebuah profesi personal, maka personal tersebut akan digantikan dengan orang lain yang lebih baik dan juga lebih hebat. Gitu ya. Ini era destruktif. Dan ternyata kita mengenal bahwa sekarang ini perubahan itu memang sesuatu yang pasti terjadi. Orang-orang yang melakukan perubahan itu bisa punah, gitu ya. Bayang ya Bapak Ibu semuanya, orang yang sudah gerak, orang yang sudah jalan, bahkan orang yang sudah berlari ikhtiar gitu ya, maksimal, itu bisa punah. Apalagi orang-orang yang nggak melakukan perubahan. Orang yang melakukan perubahan itu bisa punah, apalagi yang tidak melakukan perubahan sama sekali. Nah, makanya kita lihat kurang apa Nokia, gitu ya. Nokia itu inovatif, gitu ya. Nokia itu inovatif, gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Nokia? Apakah Nokia tidak melakukan perubahan? Nokia dari zaman ke zaman itu melakukan perubahan. Bahkan sampai dengan sekarang muncul Nokia Android, melakukan perubahan, tapi nggak laku, gitu ya. Tetap bangkrut, tetap punah, gitu ya. Dan mencoba bertahan dengan Nokia Android, tapi kan nggak naik juga penjualannya. Kan seperti itu. Nokia itu bukan diam, bukan tidak mau berubah. Dia berinovasi, perusahaan keren, multinasional, multinasional company, gitu ya, perusahaan kelas dunia, gitu ya, melakukan perubahan tapi tetap tidak bisa meningkatkan salesnya, gitu ya. Nah, makanya kan pilihannya berubah atau punah, gitu ya. Bahkan orang yang melakukan perubahan saja bisa punah, apalagi yang tidak melakukan perubahan. Nah, begitupun dengan pribadi-pribadi kita, gitu ya. Pribadi-pribadi kita juga sama. Kalau tidak melakukan perubahan, siap-siap akan punah,
gitu ya. Nah, termasuk Toshiba ini perusahaan laptop elektronik itu yang paling bagus di Jepang, gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa bertahan di Indonesia. Kenapa nggak bisa bertahan di Indonesia? Satu, gitu ya, dia nggak bisa jualan mobil-mobil. Nah, di Indonesia, gitu ya, kalau kita melihat bahwa mobil yang paling aman, safety untuk keluarga, itu adalah mobil-mobil Eropa. Safety-nya luar biasa, gitu ya. Tapi ternyata untuk mobil-mobil Eropa second gitu ya, ketika dia itu sudah second, kemudian harganya anjlok jatuh luar biasa, kemudian tidak terlalu laku di pasar Indonesia. Makanya salah satunya adalah Ford, Chevrolet. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan mobil di Eropa yang tidak laku di Indonesia. Gitu ya. Kenapa nggak laku? Karena ternyata orang Indonesia itu nggak peduli dengan keamanan gitu ya, apalagi kenyamanan. Yang penting harganya murah, servisnya gampang gitu ya. Nah, makanya itu yang terjadi dengan mobil sejuta umat gitu ya, Avanza. Makanya kalau Bapak Ibu ya di tol gitu ya, ngejar Avanza itu nggak akan bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah kekejar di depan masih ada Avanza gitu ya. Kekejar lagi depannya lagi masih ada Avanza gitu ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Kenapa mobil-mobil Jepang itu laku padahal secara safety itu tidak terlalu safety, tapi harga juga nggak terlalu murah juga. Karena mobil Eropa itu lebih murah daripada mobil-mobil Jepang yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena tadi brand gitu ya, dan juga jualannya yang luar biasa gitu ya. Makanya produk terbaru dari Toyota apa yang di atas Agia tuh, ada yang tahu? Nah, itu kan dari sisi airbag itu tidak terbuka dari sisi safety-nya. Apa yang dilakukan Toyota? Ditarik kembali, kemudian diperbaiki, kemudian dijual kembali di pasar. Apa ya mobil yang baru yang dari Toyota tuh? Race bukan ya? Ya, Raze. Betul, betul. Nah, ini juga penelitian sampai dengan tahun 2020 dari The World Economic Forum bahwa ternyata ada 5 juta lapangan kerja yang hilang sebelum tahun 2020. Gitu ya. Nah, makanya kita lihat gitu ya sampai dengan kemarin pandemi gitu. Ini kan tahun 2020, benar atau enggak gitu ya. Ini penelitiannya sebelum tahun 2020, sekarang tahun 2022. Gitu ya. Nah, ini 11 pekerjaan yang diperkirakan akan hilang karena perkembangan teknologi. Nah, jangan-jangan nih profesi kita ini termasuk yang hilang. Ini profesinya hilang gitu ya. Jadi orang dipecat itu bukan karena orang tersebut kinerjanya jelek gitu ya, tapi orang tersebut dipecat karena profesinya itu udah hilang, nggak butuh lagi gitu ya. Nah, ini 11 pekerjaan yang diperkirakan akan hilang karena perkembangan teknologi gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah opang gitu ya. Opang, ojek ojek pangkalan gitu ya. Ini kan sedikit demi sedikit tergerus dengan adanya ojek online. Bahkan yang sudah online pun Uber, ya ini sudah jarang kita lihat. Yang banyaknya Gojek dan juga Grab, pasukan hijau gitu. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Ini profesi-profesi yang punah. Nah, walaupun di beberapa daerah masih ada, tapi siap-siap ya. Opang yang nggak mau pakai gadget gitu ya, yang nggak mau online pasti akan punah gitu ya. Kemudian ini juga ya teller gitu ya, jual beli tiket gitu ya, bahkan tiket kereta api komuter lain yang pakai e-money sekarang top up-nya mandiri gitu ya, maksudnya bukan bank gitu ya, top up sendiri gitu ya, bisa menggunakan handphone sendiri top up e-money gitu ya. Nah, ini admin-adminnya itu kan nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan, semuanya sudah digantikan oleh teknologi. Maka aktivitas ini gitu ya, teller gitu ya, admin gitu ya, di penjualan kereta api itu punah. Termasuk gitu ya. Nah, sekarang orang beli tiket itu semuanya online, bahkan KAI juga punya aplikasi untuk penjualan tiket kereta api. Ditambah lagi aplikasi-aplikasi yang sudah terdahulu. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini dulu gitu ya. Dulu kan kalau kita masuk tol itu kan masih bisa nyapa-nyapa penjaga tol. Nah, sekarang kan nggak bisa disapa. Semuanya ganti dengan e-money, semuanya ganti dengan electrical gitu ya. Nah, kita berada di dunia sales saat ini gitu ya. Perusahaan-perusahaan tadi yang bangkrut gitu ya, yang dia itu gulung tikar, itu kekurangan cuma satu, dia tidak bisa memaksimalkan penjualan. Maka perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memaksimalkan penjualan, siap-siap perusahaan tersebut akan tergerus oleh operasional cost. Kenapa? Karena karyawan kan setiap hari masuk
ya ada fixed cost yang harus dibayarkan. Makanya kalau perusahaan itu nggak bisa jualan, maka siap-siap gitu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa jualan gitu ya. Maka siap-siap perusahaan tersebut pasti akan segera tutup gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita berada di dunia sales. Kenapa? Penelitian menyebutkan bahwa 40% aktivitas bisnis, profesional, bisnis apapun deh, gitu ya. Profesional yang berkaitan dengan bisnis dan profesional, pokoknya apapun yang berkaitan dengan bisnis dan profesional, itu 40% aktivitasnya adalah jualan. Gitu ya. Nah, bahkan sekelas Mas Tony gitu ya. Kalau tim salesnya nggak bisa jualan, pasti jualan gitu ya. Apa yang dijual ya Mbak Ica dijual, Mas Adit dijual gitu ya. Itu terakhir ya gitu ya, terakhir gitu ya. Ini penting banget teman-teman semuanya. Bahkan saya dulu awal banget ya ketika saya awal-awal di properti gitu ya, masih awam banget terkait dengan properti gitu, yang saya tahu jualan gitu ya. Saya jualan produk Bapak Ibu semuanya, dan perusahaan itu jadi perusahaan yang ownernya itu ownernya orang biasa aja, orang sederhana gitu ya. Gara-gara saya bantu dia jualan per bulan 50 unit rumah gitu ya. Nah, dia jadi kaya mendadak. Iya, sok gitu ya. Soknya itu gaya-gaya gara-gara kaya mendadak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bisa mengelola bisnisnya. Bisnisnya bangkrut, bukan nggak bisa jualan, tapi nggak bisa mengelola bisnisnya. Ini faktor lain gitu ya. Tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa ternyata gitu ya, perusahaan itu bisa grow gitu ya. Pertumbuhannya cepat itu ketika penjualannya cepat gitu ya. Kalau penjualannya lambat, sebagus apapun sistem perusahaan itu nggak akan pernah bisa berkembang. Ayo deh, coba deh ya, perusahaan nggak bisa berkembang. Manajernya sebagus apapun gitu ya, CEO-nya sebagus apapun, kalau nggak bisa jualan, nggak bisa meningkatkan penjualan, itu nggak akan berkembang gitu ya. Karena bisnis itu 40% aktivitasnya itu adalah jualan gitu ya. Bahkan yang seru di sistem ekonomi kapitalis di negeri ini, bahkan Bapak Ibu semuanya, perusahaan kepemilikannya saham itu diperjualbelikan gitu ya. Nah, nggak laku produknya gitu ya. Ternyata kepemilikannya diperjualbelikan. Ada yang namanya di situ passive income gitu ya. Ada yang namanya margin dari penjualan saham. Kalau nunggu dividen itu kan lama, setahun sekali atau saat tutup buku. Tapi ternyata sekarang saham bisa dijual. Kan seperti itu. Ya, terlepas dari jual beli saham halal atau haram gitu ya. Tapi permasalahannya adalah dalam sebuah bisnis, nah mereka berusaha untuk membisniskan, menguangkan apapun potensi uang yang ada dalam perusahaannya, gitu ya. Nah, dengan cara jualan. Jadi bisa dikatakan mereka menjual apapun yang berpotensi menjadi uang. Kayak surat hutang bisa dijual gitu ya. Surat kepemilikan perusahaan bisa dijual gitu ya. Kan seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan jualan. Bahkan di saham juga berkaitan dengan jual beli. Kan seperti itu. Dan saham itu pasti tidak akan pernah ada pasar saham, namanya pasar gitu ya. Pasar itu tempat orang jual dan tempat orang beli, kan seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu semuanya bisa kita simpulkan, Anda akan lebih sukses bila Anda menguasai keterampilan penjualan gitu ya. Apapun produknya, terlepas dari salam gold gitu ya. Termasuk salam gold gitu ya. Nah, bisa lebih sukses, apalagi kalau Anda sudah punya kemampuan keterampilan penjualan, apapun bisa dijual gitu ya. Bahkan kalau punya teman, katanya teman berharga itu ya, itu bisa dijual gitu ya. Nah, Bapak Ibu sahabat, ini dibutuhkan untuk generasi yang akan datang. Ini hasil penelitian dari salah satu founder dan juga eksekutif manager di World Economic Forum, menyebutkan bahwa ada 2 keahlian yang tidak akan pernah punah gitu ya, yang tidak akan pernah punah, bahkan dibutuhkan oleh generasi yang akan datang. Apa? Kemampuan sharing dan negosiasi. Dan ini adalah aktivitas seorang sales gitu ya. Aktivitas seorang sales itu adalah terkait dengan sharing dan negosiasi gitu ya. Nah, maka di materi saya ini juga yang berkaitan dengan sharing. Share, apa yang kita share ya, termasuk nanti negosiasi. Itu yang berkaitan dengan terkait dengan konten yang kita share, orang itu ada feedbacknya atau tidak.
feedbacknya itu adalah berupa pemesanan. Pemesanan itulah yang menjadikan seseorang itu mengkonfirmasi gitu ya terkait dengan benefit yang mereka dapatkan, dan di situ terjadi yang namanya negosiasi. Maka kemampuan seorang customer service gitu ya, admin CS yang terima orderan itu juga, makanya di marketing itu pembahasan iklannya tersebar banyak gitu ya. Setelah iklannya tersebar banyak, CTA-nya, call to action-nya itu kan masuk ke handphone admin. Kalau Bapak Ibu sebuah tim perusahaan, ya tim itulah yang akan menjawab, mengeksekusi closing atau tidaknya. Makanya nanti di awal, nah nanti mohon bantuan Bapak dan Ibu semuanya untuk aktif terkait dengan analisis kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan aktivitas Bapak Ibu di Salam Gold khususnya saat ini, gitu ya. Nah, berikutnya Berikutnya adalah apa itu selling atau jualan gitu ya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan juga ya. Masih ingat apa itu selling atau jualan? Ayo saya tungguin. Apa itu jualan? Jawab di chat satu jawaban. Boleh di chat room, boleh di open mic. Ibu Amel, kira-kira apa menurut Ibu Amel jualan? Ibu Eti, halo Ibu Eti. Aktivitas jual produk atau jasa. Oh, mantap nih. SGI Jambi, Masya Allah. Ibu Ratna, jualan adalah tukar menukar barang dan uang yang sama-sama ridho. Wah, luar biasa. Visioner banget gitu ya. Yang penting ridho. Pak Iman Syaiful Rahman. Nah, menurut Pak Iman apa itu jualan? Itu saya tanya langsung nih ya. Biasanya saya tanya-tanya yang nggak menghidupkan kamera. Pak Rudi. Tadi itu Pak, aktivitas apa ya? Aktivitas? Aktivitas Iya, terus Pak, bisa jadi terus. agak susah juga mendeskripsikannya nih Pak. Ada barang yang dijual. Ada Pak Rudi ya, apa? Ada barang yang dijual. Jadi selling atau jualan itu apa Pak Rudi? Ya itu ada barang yang dijual, ada produk yang dijual. Ada produk yang dijual. Oke, terima kasih Pak Rudi, Masya Allah. Ini Sama-sama Kang Ramli. Sudah dibuka nih. Pak siapa? Pak Andi Muhammad Ali. Pak Andi, udah buka nih, udah buka. Pak Selamat, coret-coret. Ayo Pak Selamat jawab, apa itu selling? Pak Rido. Ada lagi jualan definisi selling atau jualan? Satu lagi. Pak Rido, oh, terima kasih Pak Rido, lebih memilih ngetik ya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjual barang atau jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan. Wih, kayak dosen ya. Pak Rido jawabannya. Kalau nggak dosen, mahasiswa biasanya ya. Akademis sekali ya, Masya Allah, mantap. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab gitu ya. Insya Allah hadiah utamanya bagi yang tadi tanya jawab itu umroh ya dari Salam Gold ya. Kumpul depan Ka'bah. Amin. Nanti di sana umrohnya bareng-bareng gitu ya. Nah, apa itu aktivitas selling? Apa itu jualan? Nah, ini definisi karena gini Bapak Ibu semuanya. Kalau kita salah mendefinisikan sesuatu, maka yang kita peroleh juga akan berbeda. Gitu ya. Yang kita dapatkan ini juga akan berbeda. Kalau kita salah mendefinisikan sesuatu, bukan salah. Kalau kita berbeda dalam mendefinisikan sesuatu, maka hasilnya juga akan beda. Underningsih, ini Bapak atau Ibu ya? Nah, penawaran Underningsih, oh aman deh ya. Penawaran produk atau jasa kepada calon customer hingga tercapai kesepakatan barang yang terjual. Masya Allah ya, bagus sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita definisikan terhadap sebuah istilah, termasuk selling atau jualan gitu ya. Maka beda nilainya seseorang yang mendefinisikan jualan itu adalah menawarkan produk gitu ya. Maka yang dia dapatkan adalah closingan yang setuju dengan penawaran produk kita, gitu ya. Nah, dan akan terbatas closingannya itu hanya sebatas itu, gitu ya. Aktivitas menawarkan produk mempengaruhi calon pembeli, gitu ya, supaya
membeli produk kita gitu ya, itu yang akan kita dapatkan hasilnya. Nah, makanya rahasia di amazing selling ini Bapak Ibu semuanya, ini mohon maaf gitu ya. Maka saya mendefinisikan bahwa selling itu bukan mempengaruhi orang lain supaya beli produk kita. Gitu ya. Itu namanya penipuan. Paham ya? Bapak Ibu semua tiba-tiba terpengaruh gitu ya, beli produk saya. Siap, mau gitu ya. Pas dibeli, saya ngapain beli produk ini? Pernah seperti itu? Itu namanya tipuan sales gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu semuanya gitu ya dalam jualan, dalam mempromosikan. Biasanya gitu ya, orang marketing, orang selling itu nggak peduli. Nah, jualannya bohong ataupun tidak selama bisa laku. Nah, hati-hati. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Apalagi ketika kita muslim. Yang namanya bohong, apalagi ridho. Ridho itu kan tercapai ketika saya beli laptop gitu ya. Sampai rumah, alhamdulillah saya ridho gitu ya. Bukan, Pak, gimana Pak? Ini laptopnya ini Pak. Wah, pokoknya kalau Bapak beli laptop ini, kegantengan Bapak meningkat 10 kali lipat Pak. Istri Bapak, kalau Bapak beli laptop ini, makin sayang sama Bapak. Gimana Pak? Beli nggak bro? Ya, saya beli gitu ya. Setelah beli gitu ya. Setelah beli, pas sampai rumah, ngapain saya beli laptop? Padahal kan di rumah ada 3 laptop. Faham maksudnya? Gitu ya. Nah, jadi tidak seperti itu. Nah, jadi mendefinisikan, nah sesuatu itu akan berpengaruh terkait dengan hasil. Nah, maka Bapak dan Ibu semuanya mohon izin gitu ya, bahwa persepsi kita tentang jualan itu bukan mempengaruhi orang lain supaya orang itu beli produk kita. Bukan seperti itu. Gitu ya. Karena apalagi kita muslim, gitu ya. Karena aktivitas selling, aktivitas jualan itu adalah, ini saya definisikan sendiri ya. Selling atau jualan itu adalah proses kita membantu orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan. Paham ya? Kalau orang lain butuh, gitu ya, kita bantu dia, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Orang butuh, gitu ya, kita sediakan kebutuhannya, dapat pahala atau enggak? Dapat pahala daripada mempengaruhi orang lain supaya beli produk kita. Tercapai nggak ridho? Bisa jadi ridho, tapi kan terpaksa ridhonya. Kenapa? Barangnya sudah di tangan. Ya, gitu. Kan seperti itu. Nah, maka kita mulai dari sini. Ya, kita mulai dari mindset jualan. Bahwa jualan itu bukan mempengaruhi orang lain, tapi membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya, aktivitas jualan itu adalah aktivitas para nabi. Setuju nggak? Setuju ya? Nabi Muhammad itu pedagang. Coba, dagangnya Nabi dengan dagangnya Abu Jahal sama atau beda? Beda. Masa jualannya kita muslim dengan jualannya orang-orang yang non-muslim itu sama sih? Sementara kita punya Nabi SAW itu adalah pedagang. Bahkan usia beliau dagang itu lebih lama daripada beliau jadi Nabi. 25 tahun loh dagang. Sementara jadi Nabi 23 tahun. Kan seperti itu. Gitu ya. Apa yang diajarkan Nabi ketika jualan? Membantu orang lain. Fokus tulus bantu orang lain. Gitu ya. Enggak ada dalam tanda kutip bungkus-bungkus, bumbu-bumbu jualan yang membuat orang lain itu urgent, kemudian yang membuat orang lain itu wajib beli. Gitu ya. Kalau nggak beli apapun digunakan caranya. Enggak seperti itu. Nah, dan hasilnya beda. Gitu ya. Kalau dalam Islam saja diajarkan seperti itu, gitu ya. Apalagi kita di dunia sales, gitu ya. Di dunia sales, Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya di Salam Gold, para mitra Salam Gold, itu ya. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, ini juga yang digunakan para pakar hypnoselling, gitu ya, untuk melakukan penjualan. Jadi mereka itu mindset jualan itu bukan mempengaruhi orang lain, padahal hipnosis, gitu ya. Padahal hipnosis, gitu ya. Tapi yang mereka lakukan itu adalah bagaimana sebisa mungkin diri kita membantu orang lain. Kenapa? Karena ada penelitian menyebutkan bahwa, nah, cara mudah meningkatkan penjualan dengan strategi yang tepat. Nah, ini amazing selling, gitu ya. Nanti ada penelitian Bapak Ibu semuanya. Kalau kita fokus bantu orang lain, gitu ya, maka
alam semesta akan membantu kita. Pernah ya dengar ya, kalau kita bantu orang lain maka Allah akan memudahkan urusan kita. Wah, sudah sholat maghrib ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya. Jadi saya mendefinisikan bahwa amazing selling itu adalah cara mudah meningkatkan penjualan dengan strategi yang tepat, gitu ya. Termasuk, nah harus diperbaiki dulu mindset terkait dengan jualan. Jualan itu adalah proses bantu orang. Kalau kita bantu orang, pasti Allah akan bantu kita. Kalau kita fokus closing, itu egois. Fokus closing itu egois. Kenapa? Ketika kita fokus closing, itu tandanya kita fokus terhadap kepentingan diri kita sendiri. Betul ya? Bapak Ibu kalau jualan siapa yang untung? Kita. Kita kan nggak pernah berpikir gitu ya, apakah konsumen itu untung atau enggak. Sekarang dibalik. Ya. Dan ternyata penelitian di Amerika banyak sekali buku-buku menyebutkan bahwa kalau kita fokus bantu orang dan berhenti memikirkan kepentingan diri sendiri, maka hidupnya akan semakin bahagia. Dan orang bahagia itu adalah ketika dia fokus membahagiakan orang lain. Ternyata seperti itu loh. Di barat ajarannya seperti itu. Masa kita yang muslim nggak seperti itu? Gitu ya. Jualannya Nabi itu fokus bantu orang, gitu ya. Bahkan makanya ada yang namanya sharing. Sharing itu adalah dakwah. Makanya aktivitas dakwah nggak bisa dihilangkan dari aktivitas jualan. Gitu ya. Ini dulu. Nah, sehingga di amazing selling ini cara mudah meningkatkan penjualan dengan strategi yang tepat, gitu ya. Bukan bohong, gitu ya. Nah, nah ini yang sering terjadi. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, nah prinsip amazing selling. Yang pertama adalah setiap orang suka belanja, ya. Setiap orang tidak suka dijuali tapi senang belanja. Ini prinsipnya. Ya, kita pun kalau dapat WA gitu kan, jualan, spam, report, blok, kan seperti itu. Kenapa? Orang-orang itu nggak suka dijualin, tapi senang belanja nggak suka dijuali, gitu ya. Makanya harus ada strategi yang tepat, gitu ya. Bagaimana kita menggali kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah mindset jualan adalah fokus membantu orang lain, bukan sekedar closing. Jadi benar-benar fokus bantu orang, gitu ya. Bukan kejar closing. Kenapa? Kalau kita fokus bantu orang, closing akan datang dengan dari sendirinya. Kalau kita fokus bantu orang, closing akan datang dengan sendirinya. Gitu ya. Dan ini bukan cuma dalam Islam. Saya dapat teori ini itu adalah dari belajar hypnoselling. Gitu ya. Coba Bapak Ibu semuanya. Saya belajar hypnoselling itu bukan ke muslim. Hypnoselling istilahnya juga bukan dari muslim, gitu ya. Tapi ternyata di sana diajarkan adalah kalau kita mindsetnya closing, kita nggak akan pernah closing. Tapi kalau mindsetnya bantu orang, pasti akan closing. Gitu ya. Makanya orang-orang yang closingnya paling banyak, melebihi batasnya, itu adalah orang-orang yang fokus bantu para sales, yang fokus bantu orang lain. Clear ya? Nah, sekarang saya butuh bantuan Bapak dan Ibu semuanya untuk studi kasus. Gitu ya. Ini terkait dengan modul pembelajaran yang saya siapkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kan saya janji gitu ya. Saya punya satu rahasia gitu ya, sukses gitu ya, bantu tadi itu ya saat pandemi home spa loh Bapak Ibu semuanya, home spa syariah gitu ya. Dan saya nggak punya basic home spa, saya cuma bisa jualan. Saya cuma gunakan satu tools marketing yang itu maksimal gitu ya. Kita studi kasus ya. Studi kasus. Siap nih Bapak Ibu, kita mau studi kasus nih ya. Siap. Boleh katakan siap diketik? Kalau ada lebih dari 10 orang ngetik siap, kita lanjut. Siap. Ya, cuma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 11. Oh, siap. Baik. Kita studi kasus. Dan ini bisa jadi terjadi dalam aktivitas Bapak Ibu di distributor, di para mitra Salam Gold, ya. Oke, tolong dijawab ya. Nah, nanti Bapak Ibu kondisinya, ini ada 4 kasus gitu ya, yang berkaitan dengan peningkatan omset jualan khususnya gitu ya. Nah, kasus yang pertama, ada orang yang curhat gitu ya. Kasus pertama, ada orang yang curhat gini. Klien. Nah, ini yang curhat gitu ya. Klien yang curhat gini. Kang, jualanku sepi, nggak pernah closing. Gitu ya. Kang, jualanku sepi. Maka biasanya saya menjawab dengan emang pernah rame.
emang pernah closing? Kang, kenapa saya nggak closing ya? Gitu ya, berarti memang nggak pernah closing. Pertanyaannya gampang, jualan nggak? Udah kok, udah jualan. Di mana jualannya? Kan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan ini, kasus yang pertama, Kang, jualanku sepi. Emang pernah rame? Gitu ya. Kalau jualannya sepi, maka apalagi enggak. Emang pernah closing? Nggak pernah. Gitu ya. Berarti kalau nggak pernah closing, nggak pernah jualan. Gitu ya. Nah, maka biasanya saya akan memberikan saran berarti ada masalah di bagian penjualan. Oke ya, kita analisis dulu. Jangan-jangan masalah Anda bukan di jualan, gitu ya. Karena ada orang-orang jualannya banyak, gitu ya. Nanti ada di kasus ini, gitu ya. Jualannya banyak tapi nggak closing-closing. Ada loh, gitu ya. Ada orang yang budget iklannya miliaran tapi closingnya dikit, gitu ya. Ada, gitu ya. Ini kasus yang pertama. Kang, saya nggak pernah closing. Jualan nggak? Gitu ya. Kang, jualan saya kok sepi terus ya? Emang pernah rame? Gitu ya. Kalau nggak pernah, berarti ada masalah di penjualan. Maka kalau ada masalah di penjualan dengan kasus seperti ini, sepi, nggak pernah closing, maka yang pertama yang harus dilakukan itu adalah tingkatkan iklanmu supaya banyak orang tahu. Gitu ya. Tingkatkan iklanmu supaya banyak orang tahu. Caranya dengan jualan online dan juga offline. Buat konten viral di sosmed. Ini cara gratisan aja. Gitu ya, dan saya juga jarang menggunakan cara-cara berbayar. Kenapa? Nah, nanti gitu ya di flywheel marketing. Nah, itu nanti diajarkan. Apa lagi itu flywheel? Ini dulu deh, gitu ya. Yang sederhana dulu, gitu ya, dasarnya dulu, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman semuanya, kalau Anda nggak pernah closing atau jualannya sepi dan nggak pernah rame, gitu ya, berarti masalah utama itu ada di penjualan. Maka solusinya adalah tingkatkan iklanmu supaya banyak orang tahu. Jadi lakukan penjualan online atau offline atau bahkan buat konten-konten viral. Bukan cuma buat gitu ya, karena yang buat itu biasanya kan Mas Adit dan tim Salam Gold gitu ya. Yang kita lakukan itu adalah bagaimana memviralkan iklan kita gitu ya. Nah, kan promosi gratis itu adalah konten viral gitu ya. Ini yang pertama. Gitu ya. Dan ini karena ini permasalahan utama, maka ini yang akan kita selesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Tapi kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua, Kang, jualanku sepi. Emang pernah rame? Sama ya. Pernah rame banget, Kang, sampai CS-ku kewalahan jawabin pertanyaan di WA, tetapi sedikit yang beli. Nah, pernah nggak teman-teman semuanya? Yang WA banyak banget yang WA, tapi yang closing sedikit. Gitu ya. Ini pun akan kita pelajari nanti. Gitu ya. Berarti yang masalah adalah di closing. Berarti perlu pelajari teknik follow up. Oke ya, paham ya? Berarti ada dua hal. Yang pertama, jualan, meningkatkan jualannya, supaya banyak orang tahu. Yang kedua, closing itu juga berkaitan dengan teknik follow up. Karena kalau jualannya rame, tapi follow up-nya jelek, ya nggak akan closing juga. Kayak kasus yang kedua ini, gitu ya. Rame banget, CS-nya sampai kewalahan. Nggak kepegang itu yang chatting 24 jam, tapi ternyata yang beli dikit. Berarti yang masalah itu adalah di customer service-nya. Maka yang perlu diajari adalah bagaimana cara teknik follow up. Teknik follow up itu penting banget teman-teman semuanya. Karena teknik follow up ini yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Negosiasi itu terjadi di follow up. Kasus yang ketiga. Kang, omsetku kecil padahal pembelinya banyak. Wah, gitu ya. Omset kecil padahal pembelinya banyak. Kalau Salam Gold beda, omsetnya gede gitu ya. Nah, omset kecil padahal pembelinya banyak. Gitu ya. Pernah Bapak Ibu semuanya ya di Salam Gold mungkin. Kalau di Salam Gold yang beli banyak tapi omsetnya kecil. Gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya. Nah, jangan-jangan ada masalah di rata-rata penjualan. Jadi, di rata-rata penjualan itu adalah jualannya banyak, tapi yang receh-receh. Sehingga operasional cost itu menggerus itu semua. Jadi, biaya operasional lebih besar daripada rata-rata penjualan. Gitu ya. Pembeli banyak, tapi belinya cuma yang 0,5 dan itu pun satu nggak banyak. Gitu ya. Nah, pembeli banyak sih, tapi belinya dikit-dikit.
gitu ya. Kafenya ramai sih, tapi cuma beli es teh doang. Ini contohnya. Ya, pembelinya banyak, tapi belinya dikit-dikit. Gitu ya. Ini juga bahaya. Gitu ya. Di dalam aktivitas bisnis. Kafe rame, tapi yang dibeli cuma es teh doang. Gitu ya. Nongkrongnya lama banget itu ya, ngobrolnya lama, tapi cuma pesen es teh gitu ya. Ya, itu biasanya mahasiswa itu ya. Numpang Nah, wifi. iya betul. Numpang wifi doang gitu ya. Beli cuma es teh atau beli kopi di Starbucks. Tapi satu gitu ya. Dari pagi sampai malam gitu ya. Numpang wifi gratis gitu ya. Iya betul ya. Nah maka yang seperti ini coba dibuat cross selling gitu ya. Nah atau upselling atau buat paket. Dan saya biasanya lebih senang buat paket gitu ya. Buat paket produk gitu ya. Nah, buat paket itu banyak. Kalau di Salam Gold juga ada kan paket-paket pembelian. Nah, coba deh nanti tim di Salam Gold buat paket gitu ya, buat paket kan kalau ada paket reseller, baru paket reseller, coba paket buat konsumen gitu ya, dibuat paket untuk konsumen. Misalnya beli beli yang 1 gram gitu ya, beli yang 1 gram ditambah dengan yang setengah gram, beli 2 gitu ya, yang 1 gram sama 0,5 gram gratis gitu ya, gratis yang 0,25 gram misal gitu, itu paketnya, itu paket-paket gitu ya. Atau kalau beli yang 1 gram 2 keping gitu ya, diskon. Nah itu paket contoh gitu ya, diskon 1% gitu ya, atau free 0,005 gram gitu ya. Nah misal seperti itu paket gitu ya. Kalau banyaknya orang-orang itu belinya kecil-kecil gitu ya. Contoh. Nah, kemudian kasus yang terakhir, kasus yang terakhir adalah, Kang, omsetku kecil, padahal pernah rame banget. Pernah ya teman-teman, kalau di dunia selling, agent, mitra, distributor, pasti pernah mengalami ini. Ya rame, tapi cuma opening doang, gitu ya. Setelah opening, mundur. Nah, omsetku kecil, padahal pernah rame ya. Jadi ramenya itu cuma sekali kalinya seumur hidup. Ramenya waktu opening atau bukan? Iya, pembelinya belum balik lagi. Gitu ya. Jadi klien-klien yang dia itu cuma beli 1 kali gitu ya, kabur. Gitu nggak balik lagi. Dan ini juga masalah. Dan ini masalah di teori marketing yang saat ini sedang banyak digunakan, yaitu customer relation management. Gitu ya. Nah, kalau ini terjadi gitu ya, kliennya cuma beli sekali kapok gitu ya, berarti ada masalah di mana? Berarti ada masalah di repeat order. Gitu ya. Kang, konsumen saya belinya cuma sekali, kapok dia beli lagi gitu ya. Berarti ada masalah di repeat order. Jangan-jangan orang kecewa dengan produk atau pelayanan gitu ya, mulai perbaiki produk dan pelayanan. Dan teman-teman semuanya, kebanyakan orang untuk produk-produk premium ya, termasuk emas, itu salah satu produk premium, itu adalah yang mengandalkan pelayanan. Jadi pelayanan dalam sebuah bisnis itu adalah yang utama. Makanya saya di dunia marketing itu akan berkaitan dengan customer service, akan berkaitan dengan pelayanan gitu ya, termasuk sampai dengan security yang menyambut orang yang pertama kali masuk gitu ya, mulai dari pintu masuk. Nah, jadi ada yang namanya customer journey gitu ya. Jadi dari orang masuk, kemudian ketemu duduk, kemudian sampai ketemu customer service, beli produk, kemudian sampai dia meninggalkan kantor, itu namanya customer journey. Nah, maka dari situ, di mana, di poin-poin mana, di bagian mana dari pelayanan-pelayanan itu yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Nah, biasanya kalau dari mapping pelayanan, itu dari customer journey map. Gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya gitu ya. Dan ini juga bahaya. Dan kasus 4 ini itu ada modulnya namanya Customer Relation Management. Nah, kenapa penting? Kita lihat. Masuk ke jualan online. Ya, kita selesaikan kasus yang pertama. Ya, jualanku sepi dan belum pernah ramai, bahkan belum pernah closing. Nah, maka teman-teman semuanya lihat, ini daily time gitu ya. Sehari-hari orang itu menghabiskan di sosial media. Lihat. Di manusia kebanyakan menggunakan, mayoritas gitu ya, menggunakan internet itu 8 jam 36 menit sehari.
Nah, sini. Kemudian menghabiskan waktu untuk nonton TV dan juga broadcast atau streaming YouTube itu 2 jam 50 menit sehari, mayoritas manusia. Kemudian menggunakan sosial media itu 3 jam 17 menit. Gitu ya. Kemudian membaca media online dan physical print, digital berita digital dan juga cetak gitu ya, online dan cetak itu 1 jam 47 menit. Jadi iklan di koran ini efektifnya gitu ya. Iklan di TV seperti ini. Nah, berarti kan yang bagus iklannya di mana? Di internet gitu ya. Karena di internet itu mencangkup segala sesuatu yang berhubungan dengan internet. Kemudian apa lagi? Nah, ini mendengarkan musik streaming. Makanya sekarang ada di di Anchor, kemudian di apa tuh kalau di Spotify itu ada iklannya sekarang ya. Nah, Spotify. Kemudian 1 jam 40 menit. Dan lihat ya, orang-orang yang mayoritas mendengarkan radio 30 menit gitu ya, paling sedikit gitu ya. Radio 37 menit saja. Kemudian listening podcast. Nah, itu podcast juga sekarang sudah menurun. Ya, ini analisis gitu ya. Kemudian games. Nah, game 1 jam 19 menit. Mayoritas orang bermain game dalam 1 hari. Mayoritas, walaupun ada anak-anak gamers gitu ya, itu intensitasnya enggak sebanyak orang-orang yang enggak suka game. Jadi banyak gitu ya. Ini manusia keseluruhan. Nah, jadi di sini teman-teman semua kita bisa menganalisa bahwa ternyata kalau tidak digital, kalau tidak online, sayang banget hidup kita. Kenapa? Karena sekarang semuanya serba digital. Mau makan aja pakai HP, gitu ya. Nih, kan seperti itu. Gitu ya, mau makan aja pakai HP, dipesan gitu ya. Dan dari sini teman-teman semuanya kita lihat di sosial media itu 3 jam. Itu waktu yang lama sehari itu ya. Kemudian apa lagi? Kita lihat. Nah, ini apa yang mereka cari di internet? Nah, ini 80%, 80,1% itu mencari informasi apa saja? Informasi. Nah, makanya teman-teman semuanya, konten-konten iklan kita, khususnya di Salam Gold, itu adalah harus informatif yang membuat mereka fokusnya di sini, yang berkaitan. Jangan melulu jualan, gitu ya, finding new idea dan inspiration, gitu ya. Makanya sharing-sharing yang berkaitan dengan cerdas finansial, itu kan informasi. Tips menjaga keuangan keluarga, tips hemat di masa pandemi, misal tips-tips seperti itu yang paling banyak orang cari di internet. Nah, termasuk WhatsApp gitu ya. Nah, ini ya, ini banyak orang-orang yang mencari di internet. Jadi 80% itu ya informasi. Makanya konten-konten iklan kita harus informatif dan mendidik gitu ya, edukatif gitu ya. Nah, makanya konten-kontennya Salam Gold, nah itu bagus banget gitu yang sudah dibuat Mas Adit gitu ya, ada tips-tips gitu ya, tinggal diviralkan saja melalui channel yang mana, kan seperti itu. Nah, permasalahannya berikutnya yang terakhir adalah oke, kita punya informasi yang bagus yang berkaitan dengan cerdas finansial. Nah, permasalahannya adalah kita share kontennya melalui apa? Nah, itu yang menarik ya. Nah, kita akan share kontennya dan ini yang saya lakukan teman-teman semuanya. Gitu ya. WhatsApp. Dan ini yang sering Bu Umay juga ingatkan gitu ya. Bu Umay itu kan sering WA gitu ya. WhatsApp gitu. Dan sekarang teman-teman semuanya aplikasi WhatsApp gitu ya merajai popularitas media. Instagram yang kedua, Facebook yang ketiga. Gitu ya. Pertanyaan teman-teman semuanya, kalau melihat dari sini, maka platform yang harus sering digunakan, bahkan kita sekarang yang sering digunakan, saya yakin teman-teman boleh nggak punya Instagram, teman-teman boleh lah nggak punya Facebook, tapi teman-teman kan punya WA gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya, saya punya modul WhatsApp marketing gitu ya, yang sudah saya buktikan sampai dengan teknik follow up dan juga sales script termasuk hypno copywriting gitu ya. Nah, jadi saya buat modul hypno copywriting untuk membuat konten-konten viral yang tadi, termasuk salah satunya adalah teknik storytelling
menjual tanpa jualan. Nah, ini yang seru. Karena beda loh teman-teman semuanya. WA itu bukan untuk jualan. Hati-hati teman-teman semuanya. WA itu bukan untuk jualan. WA itu adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka teman-teman semuanya, ketika Anda menggunakan WhatsApp untuk jualan, hati-hati gitu ya. Orang buka WA itu adalah satu ketika masuk notifikasi, kemudian kedua, pesan WhatsApp itu harus bisa terbaca secara utuh dalam satu kali lihat. Kalau sudah panjang-panjang teksnya di WA, panjang teksnya jarang orang baca. Gitu ya. Nah, makanya di copywriting, nah itu harus ada copywriting yang pendek singkat gitu. Nah, bukan kebetulan ya. Saya dari tahun awal pandemi gitu ya, mendalami WhatsApp marketing gitu ya. Jadi ada aplikasi di WhatsApp Blast namanya, WhatsApp Blast, dan saya menggunakan aplikasinya namanya bukan promosi ya, tapi saya memang sering gunakan Drip Sender. Jadi ada tombol-tombol gitu ya yang kita tinggal klik, di situ sudah muncul tombol-tombolnya. Bahkan Customer Relation Management itu juga punya aplikasi WhatsApp Blast gitu ya. Mungkin ini sharingnya pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya. Berikutnya nanti terkait dengan teknik jualan online, maka teman-teman semuanya yang punya WA, yang harus dilakukan dari punya WA ada 3. Yang pertama ya, WhatsApp itu bukan untuk jualan gitu ya. Nah, prinsipnya, tapi untuk berkomunikasi. Maka perbanyaklah komunikasi melalui WhatsApp. Yang kedua, kalau Anda teman-teman semuanya menggunakan WA ini untuk jualan, perhatikan pesannya jangan sampai spam. Gitu ya. Cari pesan-pesan yang dibutuhkan oleh orang-orang, seperti share tips atau storytelling. Gitu ya, jualan tanpa menjual, gitu ya, storytelling. Dan juga yang ketiga, pesannya tidak boleh panjang, harus pendek, gitu ya. Harus pendek-pendek. Gitu. Nah, nanti di lain kesempatan bisa nggak ya?